وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu wala haula wala quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Ya, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu lagi dalam majelis kita, yaitu majelis ilmi yang kita adakan setiap pada subuh. Wabil khusus pada sesi-sesi kali ini kita membahas tentang muamalah ya, muamalah, dan kita masuk di kitab baru yaitu fikih jual beli. Tagline bermodalkan ilmu fikih jual beli. Artinya kita sebelum punya modal uang kita perlu modal ilmu, ditulis oleh beliau Al-Ustaz Muhammad Abdul Tuasikal. Daftar isinya yang pertama mukadimah, kemudian daftar isinya. Ya. Yang pertama ini adalah pendahuluannya dengan judul berilmu sebelum berdagang. Oh, mukadimahnya kosong dan maaf. Yang pertama adalah bab pertama berilmu sebelum berdagang. Nah, setiap orang menganggap mudah menjadi pedagang. Jadi pikiran orang tuh gampang menjadi pedagang. Yang penting punya modal menurut dia, atau punya memahami cara membuat barang atau memahami pemasaran. Terus habis itu bisa berdagang. Namun sebagai seorang muslim yang taat pada Allah dan Rasulnya, ada satu bekal yang juga mesti dipahami, itu syariat dan dengan Nabi SAW nyata di akhir muncul orang tidak peduli apakah yang halal. Nabi SAW nas zamanun, akan datang satu masa kepada malil bima akhadal mal, orang nggak peduli dari mana dia ya. Min haramin, halal atau halal nggak peduli. Nah ini jelek, dibuatkan seperti ini jelek berarti kelakuan yang jelek. Jadi bukan dimaklumi loh, berarti Nabi ngabarkan berarti nggak apa-apa ya, enggak, itu jelek. Misal Nabi mengatakan akan datang satu masa minuman keras itu ditenggak dengan berbagai macam namanya, terus berarti boleh mabuk ya, enggak. Itu menunjukkan zaman itu tuh zaman jelek gitu loh. Nah, oleh karena itu jangan jadi orang jelek gitu loh. Bukan malah membenarkan omongan beliau SAW dengan cara atau melanggar atau wah berarti udah dibuatkan kayak gitu ya, aku tak kayak gitu aja. Ini berarti kita memilih jalan yang jelek gitu, jangan ya. Enggak, seorang pedagang atau bisnis harus berilmu dulu. Seorang yang tidak berdagang menekuni bisnis tidaknya membekali diri dengan ilmu minimal yang wajib seputar jual beli yang terlarang. Karena kalau bekal ilmu tidak dimiliki, maka sia-sia yang dia dapati. Nah, yang dia dapati sia-sia. Kayaknya duit tapi nggak berkain. Mu'adz bin Jabal berkata, al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu itu adalah pemimpinnya amal dan amal itu yang mengikuti. Ya. Jadi seorang itu harusnya hidupnya itu di atas ilmu, bukan asal hidup. Kalau asal hidup ya kayak binatang. Ibnu Taimiyah berkata, niat dan amalan tidak didasari dengan ilmu, maka yang ada adalah kebodohan dan kesesatan. Kemudian bisa juga dia akan memperturutkan hawa nafsu, dan ini beda antara orang jahil dan orang muslim. Orang muslim itu harus senantiasa cari ilmu, ya, agar kemudian amalnya benar. Imam Bukhari di awal kitab menyusun kitab Sahih Bukhari, di situ bikin bab al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Ilmu itu harus ada sebelum kamu ngomong dan berbuat. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Beriklamlah, berilmulah sebelum ngomong la ilaha illallah, dan kemudian setelahnya adalah istighfarlah. Nah, beliau kemudian mengatakan bahwasanya ayat tadi ya perintah untuk ilmu dulu, sedangkan istighfar itu adalah sifatnya amal, maka dilakukan setelah punya ilmu. Sehingga orang tuh kalau mau berucap dan beramal ya harus punya ilmu. Sufyan bin Uyainah rahimahullah berdalil pada Quran surat Muhammad ayat 19 untuk menunjukkan keutamaan ilmu. Hal ini sebagaimana dikeluarkan oleh Abu Nuaim
dalam Al-Hilyah ketika menjelaskan biografi Sufyan dari jalur Ar-Rabi' bin Nafi' darinya, bahwa Sufyan membaca ayat yang artinya, maka ilmuilah bahwasannya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mohonlah ampun. Lalu beliau mengatakan, alam tasma annahu bada'a bihi, apakah kamu nggak tahu kalau Allah Subhanahu wa taala memulai ayat tersebut dengan i'lam, ilmu. Summa amara bil amal, yaitu istighfar. Ibnu Mudhir rahimahullah menjelaskan maksud Al-Bukhari dengan perkataannya arada bihi annal amal syartun. Beliau kemudian menghendaki dari ucapannya yaitu bahwasanya anal ilma syartun fi sihhatil qauli wal amal. Bahwasanya ilmu itu syarat untuk sahnya perkataan dan amal. Wala yu'tabaroni illa bih. Dan ilmu dan amal itu enggak dianggap kecuali dengan ilmu. Apa kok ilmu dan perkataan dan amal itu enggak dianggap kecuali bihi dengan ilmu. Wa huwa muqaddimun 'alaiha li'annahu musahhihun. Ilmu itu diutamakan dulu, didahulukan karena dari dua hal itu, yaitu ucapan dan amal. Li'annahu musahhihun, karena itu akan menyebabkan suatu perbuatan, satu amal itu menjadi sah. Liniyatil musahhihati lil amal, dan kemudian bisa menyebabkan lurusnya niat, gitu kan, dan kemudian menyebabkan amal itu bisa diperbaiki dengan benar. Oleh karena itu setiap bisnis harus mengerti fikih jual beli. Umar radhiyallahu anhu mengingatkan para pedagangnya dengan mengatakan, la yattajir fi suqina, jangan dagang di pasar kami illa man faqiha, melainkan kalian yang sudah paham hukum-hukumnya. Wa illa nek ra paham akala riba, akan terjatuh pada riba. Jadi orang yang nggak paham, tes nggak paham, mungkin nggak boleh jualan di pasar. Perhatikan bahwasanya Umar bin Khattab sampai nyuruh keluar dari pasar ketika tidak mengetahui hal yang haram dalam berdagang. Sehingga Abu Bakar bin Jamaah Al-Hawari menulis sebuah kitab, yaitu kitab Buyuk. Padahal beliau diminta nulis kitab halal haram. Kenapa? Karena awal dari halal haram itu adalah jual beli. Kenapa? Karena orang dapat barang itu dari jual beli. Sebelum ngomongkan daging ini halal apa haram, itu jual belinya dulu. Bahkan ketika dagingnya jelas-jelas halal, tapi kalau kemudian jual belinya nggak sah, ya dagingnya bisa jadi haram. Karena siapa yang tidak mengetahui jual beli, maka dia tidak bisa selamat dari halal haram. Memakan riba, jual beli yang nggak sah. Sehingga ya seorang itu kalau pengen bermuamalah yang baik, yang halal, ya dia harus tahu jual beli. Karena hakikatnya semua orang itu akan berdagang. Buat kamu beli cilok sekalipun, ya kamu kan berarti sebagai pembeli. Atau kamu yang jualan cilok, ya kamu sebagai pedagang, ya harus punya ilmunya. Akibat nggak berilmu dan belum berdagang, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksara mimma yuslih. Barang siapa yang beramal kepada Allah tanpa ilmu, hakikatnya dia membuat banyak kerusakan timbang mendatangkan kebaikan. Nah, kalau hari ini kita dapati di pasar-pasar itu banyak hal yang aneh, banyak hal yang rusuh, itu ya karena orang-orangnya pada nggak mau nyari ilmu agama. Maka kalau beribadah tidak dasar ilmu, maka hanya membuat ibadah itu nggak sah dan tidak diterima. Sedangkan jual beli yang tidak didasari ilmu membuat seorang bisa terjerumus dalam yang haram. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, manittajaro qabla ayyatafaqaha irtatoma birriba summartatoma. Siapa yang berdagang namun belum memahami fikih jual beli, maka dia pasti akan terjerumus dalam riba, kemudian akan terjerumus ke dalamnya, dan terus-menerus terjerumus ke dalamnya. Dan ini sekarang banyak. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.